ada 3 eksepsi akan kami bacakan. Oke, silakan. Jadi dari kantor hukum, dua, kemudian dari Pak Henry. Oke. Silakan Ya. terdakwa, mohon izin. Jadi 3 eksepsi ya, Ya, 3 dari eksepsi. kantor hukum 1, 2, Ya, dan terdakwa sendiri. Ya. Oke, silakan. Oke, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tim pembela korban kriminalisasi oligarki nomor 020 garing TPK 20 garing 12 Romawi garing 2025 Tangerang 10 Desember 2025 kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara nomor 2085 garing PID.B garing 2025 garing PN.PNG Jalan Taman Pahlawan, Taman Makam Pahlawan nomor 7 Tangerang, Banten. Eksepsi nota keberatan atas surat dakwaan nomor reg perkara 4351 garing M.6.12.3 garing EO.2 garing 11 garing 2025 perkara nomor 2085 garing PID.B garing 2025 garing PN.PNG. A. Identitas para terdakwa. 1. Nama Hanafi bin Rosyid, tempat tanggal lahir Tangerang 08 Februari 1993, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, alamat Kampung Alar Jiban RT 002 garing RW 008 Desa Pohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. 2. Nama Dullah alias Jerry bin Tanil, tempat lahir Tangerang, umur 37 tahun, tanggal lahir 10 Maret 1988, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Kampung Keramat Gili RT 002 garing RW 003 Desa Keramat, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. 3. Nama Idris Apandi bin Nawin, tempat lahir Tangerang, umur 55 tahun, tanggal lahir 17 Agustus 1970, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Kampung Alar RT 006 garing RW 011 Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. 4. Nama Henry Kusuma SHMH bin almarhum Haji Sarsu Hairi, tempat lahir Majalengka, umur 45 tahun, garis miring tanggal lahir 30 April 1980, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Emerald Garden B16 RT 001 garing RW 011 Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondokaren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan magister hukum. 5. Nama Nazaruddin alias Nasar bin almarhum Atim, tempat lahir Tangerang, umur 58 tahun, tanggal lahir 20 Februari 1967, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, alamat Kampung Tanjung Burung RT 004 RW 007 Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Agama Islam, pekerjaan buruh, harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 secara bersama-sama disebut para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan. B. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenankanlah kami dalam persidangan yang mulia ini mengajak kita semua untuk selalu mengingat dan memohon atas kehadiran Allah Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Adil. Sesungguhnya kami selalu mengutarakan doa dan harapan agar selama persidangan ini berlangsung, Yang Mulia Majelis Hakim, Saudara Jaksa Penuntut Umum, dan kami selaku penasihat hukum para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan senantiasa dibimbing, diberi kekuatan serta pikiran dan hati nurani yang jernih demi terwujudnya keadilan dan kebenaran.
bahwa pada kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Besar harapan kami kiranya persidangan ini dapat berlangsung dengan menjunjung tinggi asas pidana, yakni praduga tidak bersalah sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kami sengaja mengutarakan asas pidana yang paling dalam eksepsi atau nota keberatan ini karena masih berkaitan dengan suasana dan situasi kriminalisasi PIK 2 terhadap rakyat Banten yang berupaya memperjuangkan haknya terhadap perampasan tanah. Dalam persidangan hari ini kita dipertontonkan bagaimana perjuangan aparat penegak hukum untuk menghukum warga negara tanpa didasarkan adanya bukti yang jelas. Padahal dalam perkara pidana, untuk meyakinkan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya, diperlukan bukti yang jelas jauh melebihi dari cahaya, sehingga menghilangkan keraguan sekecil apapun untuk melindungi kebebasan seseorang. Lantas bagaimana jika penegakan hukum dilakukan tanpa didasari bukti yang jelas? Ini sama saja seperti menembak dalam asap, karena pembuktiannya hanya didasarkan pada perkiraan serta asumsi belaka. Sesungguhnya para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan hanya berupaya mempertahankan diri, membela hak warga Al-Arjiban dari tindakan pengembang PIK 2 yang melakukan praktek serakah nomik dalam usaha mengeruk untung sebesar-besarnya dengan cara menindas rakyat kecil, mengabaikan etika, memanipulasi hukum, serta kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga yang menjadi pertanyaannya, apakah pantas mereka yang sudah berjuang untuk kepentingan masyarakat luas malahan diperlakukan layaknya penjahat oleh aparat penegak hukum? Penolakan serta perlawanan masyarakat terhadap pembebasan lahan proyek PIK 2 sebenarnya tidak akan terjadi kalau saja pengembang PIK 2 tidak melakukan praktik-praktik penguasaan lahan secara paksa, penetapan harga yang tidak wajar, kriminalisasi terhadap pemilik tanah, serta tindakan-tindakan lain yang memicu kekecewaan serta kemarahan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan kami Yang Mulia Majelis Hakim senantiasa berpihak pada kearifan hati nurani dalam melihat duduk perkara ini dengan jernih, demi menjunjung tinggi hukum serta keadilan yang pada akhirnya menjatuhkan putusan yang berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mohon izin dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, modus operandi perampasan tanah di PIK 2 bahwa upaya perampasan tanah di Al-Arjiban dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dengan memframing bahwa tanah tersebut telah dibebaskan oleh PIK 2 dengan harga yang tidak masuk akal, sehingga warga masyarakat dipaksa untuk menerima penawaran yang dilakukan PIK 2 dengan ancaman akan adanya laporan polisi apabila menolak. Cara-cara kotor dan tidak berperi kemanusiaan seperti ini yang tidak dibenarkan menurut hukum yang melanggar hak asasi masyarakat seharusnya wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum. Namun alih-alih melindungi masyarakat, aparat penegak hukum justru seolah ikut menikmati skenario permainan yang diciptakan atau dibuat oleh PIK 2 ini. Selain itu, oknum-oknum PIK 2 juga berusaha untuk mengadu domba warga Al-Arjiban agar menimbulkan perpecahan di antara para warga. Hal ini yang sejatinya diagendakan oleh PIK 2 untuk mendapatkan tanah dengan harga yang murah serta sangat tidak masuk akal. C. Alasan mengajukan eksepsi nota keberatan bahwa dalam praktik peradilan pidana eksepsi nota keberatan memang sangat jarang dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dengan alasan klasik eksepsi sudah masuk pokok perkara, sekalipun yang diuraikan dalam eksepsi tidaklah menyentuh pokok perkara. Namun demikian, kami tetap merasa perlu berjuang untuk mengajukan eksepsi nota keberatan dalam perkara aku oleh karena
pasal 156 ayat 1 KUHP telah memberi hak kepada para terdakwa untuk mengajukan keberatan eksepsi, dan eksepsi nota keberatan diajukan apabila terhadap suatu surat dakwaan terdapat ketidakjelasan, ketidakcermatan, atau sesuatu kekeliruan yang bersifat yuridis sehingga akan menyulitkan para terdakwa dalam hal membela dirinya atau dibela oleh penasihat hukumnya dengan sebaik-baiknya di pengadilan. Bahwa di dalam ketentuan pasal 156 KUHP, terdakwa dan atau penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi nota keberatan, yaitu 1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili. 2. Eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima. 3. Eksepsi tentang surat dakwaan batal. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan dalam perkara aku yang dijadikan dasar dalam pembuatan surat dakwaan, maka kami penasihat hukum para terdakwa Hanafi bin Rosid dan kawan-kawan berpendapat cukup beralasan untuk mengajukan eksepsi nota keberatan sebagaimana akan penasihat hukum uraikan di bawah ini. Ya, majelis yang mulia, penuntut umum yang kami hormati. D. Materi pokok eksepsi nota keberatan, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan penting dalam suatu perkara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah dapat tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim. Oleh karena itu, surat dakwaan harus memuat rumusan yang jelas tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dari hasil pemeriksaan penyidikan yang benar dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, materi yang ada di dalam surat dakwaan harus memuat 1. Siapa yang melakukan tindak pidana. 2. Kapan perbuatan tersebut dilakukan. 3. Di mana kejadian perbuatan tersebut. 4. Bagaimana perbuatan itu dilakukan. 5. Dengan alat apa perbuatan itu dilakukan. 6. Apa akibat dari perbuatan tersebut dalam artian siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan. Kesemuanya itu harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan KUHP. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana apabila surat dakwaan yang diajukan ternyata mengandung cacat formil, yakni orang yang diajukan sebagaimana terdakwa keliru atau salah orang, dalam artian yang seharusnya diajukan adalah orang lain, dalam hal ini pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Bentuk dakwaan yang diajukan tidak tepat, dalam hal ini berarti penuntut umum keliru dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa KUHP tidak menjelaskan mengenai ukuran atau kriteria apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk menilai suatu surat dakwaan, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, sebagai pedoman, kita perlu memperhatikan doktrin hukum dengan mengutip pendapat para ahli mengenai hal tersebut, yakni M. Yahya Arahab SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP menyebutkan bahwa alasan keberatan untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. 1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. 2. Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nebis in idem. 3. Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah lewat waktu atau kadaluarsa. 4. Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. 5.
apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata. 6. Apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana aduan, sedangkan orang yang hendak mengadu tidak pernah mempergunakan haknya. Selanjutnya, M. Yahya Arahab SH menyatakan pula, kalau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum diterima berupa dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan dibatalkan, berarti kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai. Maka perkara tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah diputus berdasarkan putusan dari segi formil. Pendapat M. Yahya Arahab SH tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud pada pasal 156 ayat 2 KUHP yang menegaskan, jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya, dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputuskan setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, F. Error in persona, bahwa dalam menguraikan alasan error in persona dalam surat dakwaan menurut pendapat M. Yahya Arahab SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP edisi kedua halaman 128 menyatakan error in persona sebagai alasan eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, yakni sebagai berikut. Exception in persona. Orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru, yang semestinya diajukan sebagai terdakwa orang lain karena dia pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Dalam peristiwa orang yang diajukan sebagai terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, pada dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan error in persona dalam bentuk disqualification in persona. Jika terjadi kekeliruan yang demikian, penuntut umum telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti ini, putusan tidak final dalam arti relatif. Tindak pidana atau perkara pidana tersebut dapat diajukan kembali kepada pelaku tindak pidana yang sebenarnya, tetapi mutlak tidak dapat diajukan kembali kepada terdakwa semula yang telah dinyatakan berada dalam posisi diskualifikasi in persona. Bahwa selain pendapat M. Yahya Arahab SH tersebut di atas, kami juga ingin mengingatkan suatu doktrin hukum tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana sebagai dasar hukum mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Simon merumuskan Strafrecht atau delik sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya diserahkan kepada. Oh iya, maaf, yang dekat. Lanjutkan yang mulia. Bahwa memperhatikan rumusan di atas, maka keberatan yang diajukan kami adalah menyangkut subjek yang dimaksud dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan uraian fakta perbuatan. Bahwa subjek yang dimaksud di sinilah yang disebut error in persona, karena sebagaimana menurut jurisprudensi, error in persona adalah kekeliruan terhadap orang yang didakwa, bahkan bukan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa dalam surat dakwaan halaman 3 paragraf 1 disebutkan, kemudian dari sisi kiri dengan terang-terangan ada yang memukul bodi mobil pick up saksi Wawan Wahyudi serta terdengar ada suara angin ban sebelah kanan belakang dikempesi. Kemudian saksi Ahmad Ubaidillah alias Ubay menyuruh saksi Wawan Wahyudi
untuk pergi ke lokasi dan tidak diperbolehkan datang lagi. Setelah itu terdakwa 1 Hanafi menyuruh saksi Wawan Wahyudi untuk turun dari mobilnya. Namun saksi Wawan Wahyudi tidak turun juga dari mobilnya. Lalu terdakwa 1 Hanafi dan terdakwa 2 Dullah alias Jerry membuka pintu kanan mobil dengan paksa dikarenakan saksi Wawan Wahyudi tidak juga turun dari mobilnya, yang membuat terdakwa 1 Hanafi kesal dan memukul lengan tangan kanan saksi Wawan Wahyudi 1 kali dan menarik pakaian saksi Wawan Wahyudi hingga membuat kancing kemeja bagian atas milik saksi Wawan Wahyudi terlepas saat ditarik oleh terdakwa 1 Hanafi. Lalu terdakwa 1 Hanafi dan terdakwa 2 Dullah alias Jerry memaksa saksi Wawan Wahyudi untuk turun dari mobil. Bahwa dalam perkara Akuo yang menjadikan status Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan sebagai para terdakwa adalah suatu kekeliruan, suatu error in persona karena di dalam dakwaannya JPU tidak menerangkan secara jelas siapa yang sebenarnya memukul mobil pick-up putih dengan nomor polisi B9943JZE. Siapa yang melakukan pengempesan ban kanan belakang mobil pick-up putih dengan nomor polisi B9943JZE. Siapa yang mengambil tutup pentil ban kanan depan mobil pick-up putih dengan nomor polisi B9943JZE. Bahkan jaksa penuntut umum juga tidak dapat menjelaskan peran dari masing-masing para terdakwa di dalam dakwaannya. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum apabila surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan mengandung error in persona. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati. G. Surat dakwaan batal demi hukum. Bahwa selain dakwaan ini dapat diterima, pada pokoknya surat dakwaan yang dibuat penuntut umum juga harus dinyatakan batal. Oleh karena surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan atau syarat dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang menyatakan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: pertama, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. 2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Lebih lanjut pasal 143 ayat 3 KUHP menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP tersebut, diketahui bahwa agar surat dakwaan memenuhi syarat material, maka harus memuat: pertama, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 2. Tempus delicti dan locus delicti tindak pidana yang didakwakan. Bahwa para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 170 ayat 1 KUHP, junto pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa setelah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum, kami menemukan ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan karena: pertama, surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai peran masing-masing para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan. Dan 2. Surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan delik dan fakta-fakta yang didakwakan terhadap para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan, dan bagaimana unsur bersama-sama melakukan perbuatan pidana dimaksud. H. Surat dakwaan kabur, obscur libel karena tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwa para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan dengan pasal 170 ayat 1 KUHP, junto pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun jaksa penuntut umum tidak secara cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa pidana yang diduga dilakukan para terdakwa, sehingga rumusan unsur dalam dakwaan penuntut umum menjadi kabur, obscur libel. Yang dimaksud cermat, jelas, dan lengkap adalah dengan seksama dan teliti. Kata teliti diartikan dengan meneliti. Oleh karena itu, kata cermat tidak lain adalah tindakan untuk meneliti. Selanjutnya, berdasarkan pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985, halaman 14, cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Antara lain misalnya, apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan? Apakah penerapan hukum
atau ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan tersebut? Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa? Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem? Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak cermat karena tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan. Bahkan jaksa penuntut umum justru membuat ilusi hukum dengan mengaburkan bukti dan fakta dalam peristiwa yang sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan jelas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata jelas sebagai berikut: terang, nyata, atau gamblang, tegas, tidak ragu-ragu, atau tidak bimbang. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 15 menyatakan, jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material, fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali mempadukan dalam uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Ketidakjelasan dakwaan jaksa penuntut umum ini berawal dari ketidakcermatan penelitian perkara sampai dengan perumusan isi dakwaan tersebut. Dalam dakwaan terdapat ketidakjelasan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan hanya dengan uraian perbuatan material atau fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Hanafi bin Rosib saja. Sedangkan penuntut umum tidak secara jelas menguraikan perbuatan material atau fakta perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa lainnya. Dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Dilanjutkan yang mulia. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan kata lengkap diartikan sebagai komplit, genap, tidak ada kekurangannya. Selain itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 16 menyatakan bahwa lengkap adalah bahwa surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan. Sehingga berkaitan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum hanya menguraikan beberapa unsur, sedangkan unsur yang lain tidak disebutkan. Bahwa dari dakwaan penuntut umum di atas menunjukkan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak menjelaskan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Apalagi keadaan tersebut merupakan keadaan khusus, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 3 KUHP, maka mengakibatkan surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum. Unsur kerugian yang dinyatakan dalam surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa dalam surat dakwaan halaman 3 paragraf 3 yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa 1 Hanafi, terdakwa 2 Dullah alias Jerry, terdakwa 3 Idris Apandi, terdakwa 4 Henry Kusuma, dan terdakwa 5 Nasar tersebut mengakibatkan kerusakan pada mobil pickup putih dengan nomor polisi B9943 JZE, membuat mobil pickup tersebut mengakibatkan kerusakan pada membuat mobil pickup milik saksi Wawan Wahyudi tersebut penyok pada bodi kiri mobil, engsel mobil kendor akibat pintu mobil dibuka paksa, ban kanan belakang kempes, dan tutup pentil ban kanan depan hilang. Hingga saksi Wawan Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 4 juta rupiah. Bahwa dalil dakwaan penuntut umum tersebut tidak disertai uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai bagaimana kerugian 4 juta yang diderita saksi Wawan Wahyudi akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa bisa terjadi. Bahwa mobil pickup dengan plat nomor polisi B9943 JZE
yang menjadi objek pengerusakan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah dilakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Hal ini dapat diketahui dari barang bukti yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya hanyalah 1 unit handphone Samsung SM A325F dengan IMEI 1 352160551065093 dan IMEI 2 352309610659097 atas nama Wawan Wahyudi. Padahal uraian secara cermat, jelas dan lengkap terkait kerugian yang dialami saksi Wawan Wahyudi di dalam dakwaannya wajib diuraikan. Bahwa sebagaimana sudah diketahui, surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah memenuhi persyaratan hukum sebagaimana telah diatur dengan jelas dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP itu telah ditentukan bagaimana seharusnya surat dakwaan dibuat dan bagaimana pula fakta-fakta dalam surat dakwaan harus diuraikan. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP itu telah jelas pula apa akibat hukumnya, yakni dakwaan batal demi hukum. Bahwa dengan mencermati surat dakwaan jaksa penuntut umum yang hanya 5 halaman, jelas tidak terlihat perbuatan para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan yang keseluruhannya memenuhi unsur-unsur dari delik pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat, dan atau pengancaman dan atau turut serta sebagaimana yang didakwakan terhadap para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Vide pasal 143 ayat 2 butir B KUHP. Dengan demikian, apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka menurut ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan itu haruslah dinyatakan batal demi hukum. Dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, permohonan bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi atau nota keberatan ini, maka kami berkesimpulan bahwa semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak diuraikan secara tepat. Bahwa dengan demikian kami penasihat hukum para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A khusus memberikan putusan selah sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengajukan eksepsi nota keberatan dari para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor red perkara 4351-M6-12-EO.2-11-2025 atas nama para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. 3. Membebaskan para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan dari tahanan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara subsidiar, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku et acquis et bono berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah eksepsi nota keberatan ini kami sampaikan dalam persidangan ini dengan harapan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengambil keputusan secara adil, benar, dan objektif. Hormat kami, tim penasihat hukum para terdakwa Hanafi bin Rosyid dan kawan-kawan, Guproni SHMHCLA ditandatangani, Fajar Gora SHMH ditandatangani, Ahmad Hosinuddin Sarjana Hukum SH ditandatangani, Sapril Elain SH ditandatangani, Johannes de Brito Yuda AWSA ditandatangani, Hendra Cahyadi SH ditandatangani, Rino Garia SH ditandatangani, Suyanto SHMH ditandatangani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Minta tolong nanti soft copy-nya ya. Baik ya.
Oke, lanjut yang penasihat hukum kedua. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan eksepsinya silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 2085/PB/2025 PNG. Dengan hormat, perkenankan kami kuasa hukum para terdakwa 1. Dr. Susanto, 2. Emma Farida, 3. Leli Anggreni, kesemuanya warga negara Indonesia, advokat pada kantor Susanto Law Firm, beralamat di Golden Savannah. Akan bertindak untuk atas nama kepentingan hukum terdakwa 1. Hanafi bin Rosid, identitas terlampir. 2. Dullah bin Jerry bin Tanil, identitas terlampir. 3. Idris Afandi bin Wawan, identitas terlampir. 4. Henry Kusuma, identitas terlampir. 5. Nasaruddin Al-Nasar bin Al-Mahrum Atim, identitas terlampir. Dengan ini mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM 4351-M.612.3 EOH.2/11/2025 yang disusun selengkapnya sebagai berikut. Izin yang mulia, kami hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Oke, silakan. Majelis Hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum serta hadirin yang kami hormati. Eksepsi terhadap surat dakwaan. 1. Surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. A. Bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi standar formil yang mewajibkan uraian dakwaan memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan. Dakwaan penuntut umum tidak menguraikan secara konkret bentuk penguatan yang dilakukan masing-masing terdakwa dan tidak mengaitkan masing-masing individual secara delik yang disangkakan dengan peran masing-masing pihak. Dakwaan hanya memuat narasi kolektif bahwa para terdakwa mengerumuni dan memaksa turun saksi tanpa penjelasan aktus reatus siapa yang melakukan apa, kapan dan bagaimana perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana. B. Ketidakjelasan tersebut semakin nyata ketika penuntut umum menyebut kerusakan berupa bodi mobil penyok, ensel, pintu kendor, dan ban kempes tanpa menguraikan pelaku spesifik yang mengakibatkan kerusakan tersebut. Bahwa uraian dakwaan perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut digambarkan sebagai tindakan dari sisi kiri yang memukul bodi mobil tanpa menetapkan pelaku. Dengan tidak ditempatkannya subjek hukum pada sistem unsur delik, maka dakwaan menjadi tidak lengkap karena unsur akibat tidak pernah dikaitkan dengan unsur perbuatan. KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif tanpa identifikasi identifikasi pelaku. C. Bahwa dakwaan dengan narasi kolektif seperti di atas merupakan bentuk obscure libel sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk pemeriksaan pokok perkara. Konsekuensinya adalah dakwaan batal demi hukum. D. Bahwa dakwaan tidak menguraikan bentuk penyertaan yang bersifat individual sebagai pelaku langsung, pelaku turut serta, menganjurkan atau membantu. Dakwaan yang hanya menampilkan narasi bersama-sama tanpa unsur tenaga bersama secara yuridis bukan sekedar kurang sempurna, tetapi tidak memenuhi komponen normatif yang disyaratkan oleh pasal yang didakwakan. E. Dakwaan menunjukkan penuntut umum menempatkan dua orang terdakwa lain, yaitu Ahmad Ubaidillah alias Ubay dan Ahmad Saifuddin alias Bule sebagai bagian integral dari kronologi kejadian. Namun keduanya dinyatakan dalam penuntutan terpisah, sementara peran dominan mereka justru terurai dalam surat dakwaan. Ketidakkonsistenan antara narasi fakta dan subjek hukum yang didakwaan ini menyebabkan dakwaan tidak memiliki konstruksi hukum yang utuh. Dakwaan tidak lengkap dan tidak cermat sebab tidak menjelaskan secara objektif alasan pemisah perkara dan bagaimana unsur bersama-sama dapat melekat pada para terdakwa tanpa pelaku inti dalam satu berkas dakwaan. F. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dakwaan penuntut umum
penuntut umum harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sesuai prinsip umum hukum acara pidana mengenai obscur liber. 2. Dakwaan bersifat obscur liber karena uraian perbuatan kabur dan tidak individual. A. Penuntut umum telah menyusun dakwaan secara kabur karena uraian fakta dalam dakwaan tidak menggambarkan secara jelas hubungan antara tindakan yang disebut sebagai kekerasan dengan akibat hukum yang dituduhkan. Dakwaan menyamakan seluruh perbuatan sebagai tindakan kolektif tanpa menguraikan secara spesifik pelaku pemukulan, pelaku pendorongan, pelaku perusakan, dan pelaku ancaman verbal. Ketidakjelasan ini menimbulkan kerancuan substansial mengenai keterlibatan masing-masing terdakwa dalam tindak pidana. Padahal asas hukum pidana mensyaratkan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan pribadi. B. Ketidakjelasan uraian dakwaan tersebut tampak secara nyata ketika penuntut umum tidak mengkualifikasikan tindakan yang dilalirkan sebagai kekerasan dengan cara menunjuk elemen yang relevan, yaitu bentuk kekerasan, objek kekerasan, serta akibat yang timbul akibat tindakan tersebut. Dalam dakwaan, semuanya disajikan dalam satu kesatuan tindakan kolektif tanpa analisis terhadap intensitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan unsur delik yang dituduhkan. Tanpa penjelasan mengenai siapa melakukan apa, dakwaan kehilangan struktur antara hubungan dan perbuatan dan akibat, suatu elemen fundamental yang menilai adanya perbuatan pidana. C. Bahwa dakwaan penuntut umum menggambarkan kerusakan pada mobil saksi berupa bodi penyok, engsel pintu kendor, dan ban kempes, namun tidak mengidentifikasikan pelaku dari tindakan kerusakan tersebut. Unsur ada yang memukul atau ada unsur suara angin ban dikempeskan bukanlah uraian fakta yang memenuhi syarat cermat sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. D. Bahwa ketidakjelasan dan penyamarataan peran ini juga menimbulkan kontradiksi dengan dimasukkannya pasal 55 ayat 1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif. Dalam perkara akuo, penuntut umum tidak memberikan uraian mengenai bentuk kerjasama tersebut, tidak menjelaskan siapa pelaku utama, siapa pelaku turut serta, dan apakah yang turut membantu. Dakwaan menjadi kabur karena pasal 55 KUHP diterapkan tanpa fondasi faktual yang memadai. E. Dakwaan juga menunjukkan ketidakkonsistenan karena dua pihak lain, Ubaidillah alias Ubay dan Ahmad Saifuddin alias Bule, melakukan tindakan krusial yang menghentikan kendaraan, mengambil kunci mobil, dan memaksa saksi menghapus rekaman video, namun justru berada dalam penuntutan terpisah. Dakwaan demikian secara yuridis cacat karena menempatkan perbuatan orang lain sebagai beban pertanggungjawaban terdakwa. 3. Unsur kekerasan dalam pasal 170 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi. A. Dakwaan pertama berdasarkan pasal 170 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi karena unsur pokok pasal tersebut mengharuskan adanya penggunaan kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama terhadap orang dan barang. Dakwaan hanya menjelaskan dugaan tindakan memukul mobil, membuka pintu mobil, mengempeskan ban, serta adanya dorongan dan ancaman verbal terhadap saksi. Tidak menunjukkan adanya kekerasan dalam arti hukum pidana, yaitu tindakan fisik yang menimbulkan penderitaan, kerusakan serius atau dampak nyata terhadap objek menjadi sasaran. B. Bahwa uraian dalam dakwaan hanya menyebut adanya tindakan memukul bodi mobil, membuka pintu, dorongan ringan terhadap saksi, serta ancaman. Ibu. Masih berapa lembar lagi, Ibu? Masih banyak yang mulia. Masih banyak. Kalau gitu karena ini sudah jam 5 ya, kita skor sebentar. Kebetulan kami belum sempat sholat asar. Begitu ya, karena yang sama tuh katanya. Karena tadi maraton kami sidang di sana, langsung ke sini, itu sholat asarnya kelupaan. Ini mungkin sekitar 20 menit lagi, ya, kalau salah ya, 20-30 menit lagi lah, biar kita sholat dulu ya. Juga yang lain mungkin kalau misalkan mau sholat silakan. Ya mudah-mudahan ya 10-15 menit lah kita bisa ya sholat asar, kita skor dulu ya. Kita maksudnya ya, karena ya bukan apa-apa, karena sholat ya. Kalau makan nggak ada masalah, kali aja tuh makan lapar masih bisa kata tahan, kalau sholat jangan. Itu ya. Jadi untuk sementara sidang diskon. Oke ya, kita mulai ya. Skor dicabut, sidang dilanjutkan. Silakan Ibu lanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan kembali. 3. A. Unsur kekerasan dalam pasal 170 ayat 1 KUHP tidak memenuhi.
A. Bahwa dakwaan pertama pasal 170 ayat 1 KUHP ayat 1 tidak terpenuhi karena unsur pokok pasal tersebut mengharuskan adanya penggunaan kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama terhadap orang atau barang. Dakwaan hanya menjelaskan dugaan tindakan pemukulan bodi, membuka pintu mobil, mengempeskan ban, serta adanya dorongan dan ancaman verbal terhadap saksi. Tidak menunjukkan adanya kekerasan dalam arti hukum pidana, yaitu tindakan fisik yang menimbulkan penderitaan, kerusakan serius, atau dampak nyata terhadap objek yang menjadi sasaran. B. Bahwa dalam uraian dakwaan hanya menunjuk adanya tindakan memukul bodi mobil, membuka pintu, mendorong ringan terhadap saksi, serta ancaman verbal. Tidak menggambarkan karakteristik kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 170 KUHP karena tidak menunjukkan unsur daya paksa fisik yang secara nyata dan serius menyebabkan kerusakan atau penderitaan. C. Bahwa unsur secara bersama-sama dalam pasal 170 KUHP menuntut adanya koordinasi perbuatan yang bersifat aktif dan simultan dalam melakukan kekerasan. Dakwaan tidak menguraikan adanya kerjasama, kehendak, maupun pembagian peran dalam melakukan kekerasan. Hubungan antara terdakwa tidak menjelaskan sebagai rangkaian aksi yang bersifat kolektif. D. Bahwa saksi Wawan Wahyudin digambarkan hanya mengalami tindakan berupa tarikan pada pakaian, dorongan, dan upaya pemukulan yang tidak mengenai tubuh saksi. Tindakan tersebut bahkan tidak menjelaskan apakah menimbulkan rasa sakit, luka, trauma fisik, atau dampak medis apapun. Secara objektif menunjukkan bahwa unsur kekerasan terhadap orang tidak terpenuhi. E. Bahwa terhadap barang, dakwaan tidak menguraikan secara pasti siapa pelaku perusakan dan bagaimana tindakan tersebut memenuhi kualifikasi kekerasan dan menyebabkan kerusakan serius. Dakwaan hanya menyebutkan dari sisi kiri ada yang memukul bodi mobil. Tidak jelaskan pula bagaimana tindakan pemukulan tersebut berkorelasi langsung dengan kerusakan material sehingga menimbulkan kerugian sebanyak 4 juta rupiah. Dengan demikian, bahwa unsur akibat berupa kerusakan tidak terbukti berasal dari tindakan yang dilakukan secara kekerasan oleh para terdakwa. F. Bahwa tindakan cacat formil. Pelapor atas pengeroyokan mobil tidak memiliki legal standing karena pelapor bukan pemilik mobil. G. Bahwa ketidakjelasan konstruksi unsur kekerasan dalam dakwaan semakin menunjukkan bahwa pasal 170 KUHP diterapkan secara dipaksakan. Dakwaan secara esensial lebih menunjukkan adanya sengketa atau pertentangan kepentingan di lokasi kejadian, bukan perbuatan kekerasan, terang-terangan dan bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP. H. Bahwa unsur utama tindak pidana sesuai pasal 170 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi dalam dakwaan, hanya memuat narasi peristiwa tanpa analisis unsur, tidak menguraikan pelaku secara individu, tidak menunjukkan adanya akibat hukum yang berasal dari tindakan kekerasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Dakwaan alternatif hanya menunjukkan ketidakpastian penuntut umum. A. Bahwa penuntut umum menyusun 2 dakwaan secara alternatif, yaitu pasal 170 ayat 1 KUHP atau pasal 335 ayat 1 KUHP, J pasal 55 ayat 1 KUHP dengan uraian fakta yang sama. Seharusnya hanya dilakukan apabila secara objektif terhadap perbedaan nilai yuridis terhadap fakta yang jelas. B. Bahwa secara doktrinal dakwaan alternatif hanya dapat digunakan apabila 2 konstruksi hukum berbeda yang dapat lahir dari fakta yang sama. Namun setiap konstruksi hukum tersebut harus jelas-jelas unsurnya, sehingga majelis hakim dapat memilih norma mana yang paling tepat. C. Bahwa ketidakpastian semakin nampak ketika uraian dakwaan kedua yang mendasarkan pada pasal 335 KUHP tetap memasukkan narasi yang sama, termasuk tindakan memukul bodi mobil, mengempaskan ban, sampai pemaksaan saksi turun dari kendaraan. D. Bahwa hukum pidana menghendaki bahwa setiap orang hanya boleh dipidana berdasarkan ketentuan yang jelas. Pencantuman 2 pasal secara alternatif tanpa diferensiasi unsur menunjukkan bahwa penuntut umum tidak memiliki kepastian hukum internal terhadap norma mana yang berlaku terhadap fakta. F. Bahwa kerancuan dakwaan alternatif tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang serius, karena kedua pasal memiliki objek pembuktian yang berbeda. Pasal 170 menitik beratkan pada tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama.
Sebaliknya, pasal 335 mengedepankan unsur pemaksaan, ancaman kekerasan, atau perlakuan tidak menyenangkan sehingga pembuktian terletak pada unsur paksaan psikologis dan pengaruh terhadap korban. G. Bahwa penyusunan dakwaan alternatif dalam perkara akwa tidak mencerminkan penggunaan teknik dakwaan yang dibenarkan dalam hukum acara pidana. Dakwaan tidak menunjukkan kejelasan mengenai norma yang akan dibuktikan sehingga menghambat hak terdakwa untuk menerima informasi formal mengenai tuduhan terhadap dirinya. 5. Ketidakpastian waktu kejadian menghilangkan kepastian dakwaan. A. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum menyebutkan bahwa kejadian sekiranya pukul 15.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025. Menunjukkan penuntut umum tidak memiliki kepastian mengenai tempus delicti. Dakwaan yang tidak pasti mengenai waktu kejadian mengakibatkan seluruh dakwaan menjadi kabur sehingga tidak layak dilanjutkan ke pembuktian. B. Bahwa ketidakpastian dalam penentuan waktu kejadian tidak hanya menyebabkan kekurangan teknis tapi merupakan cacat mendasar yang membuat dakwaan memiliki standar minimal sebagai dasar pemeriksaan. Dakwaan semacam ini tidak layak dilanjutkan karena dakwaan adalah pernyataan positif mengenai tindak pidana, bukan asumsi atau dugaan yang perlu dicari kepastiannya dalam proses pembuktian. C. Bahwa tempus delicti wajib dicantumkan secara jelas. Tidak adanya kepastian tempus delicti secara langsung melanggar pasal 50 dan pasal 51 KUHP yang menegaskan hak terdakwa untuk mengetahui dengan jelas tuduhannya. D. Bahwa rumusan sekira pukul atau setidaknya dalam bulan atau setidaknya dalam tahun dalam dakwaan jelas menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan waktu secara minimum yang diperlukan. Rumusan demikian menunjukkan ketidakkonsistenan internal dakwaan yang jelas melanggar prinsip konsistensi logis dalam penyusunan surat dakwaan. F. Bahwa ketidakpastian tempus delicti dalam dakwaan melanggar azas legalitas, khususnya unsur lex serta dan unsur lex stricta. Dakwaan harus memberikan batasan hukum dan fakta yang jelas agar terdakwa diproses berdasarkan hukum yang pasti. Dakwaan yang tidak menyebutkan tempus delicti secara cermat dan pasti harus dinyatakan tidak perlu diterima atau setidak-tidaknya batal demi hukum. 6. Dakwaan tidak menguraikan unsur turut serta dalam pasal 55 KUHP. A. Bahwa dalam dakwaan kedua penuntut umum menambahkan pasal 55 ayat 1 KUHP namun tidak menguraikan elemen turut serta secara yuridis. Dakwaan hanya menggabungkan semua pihak ke dalam satu narasi seolah-olah bersifat kompak menunjukkan pembagian peran yang spesifik. Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai korelasi hubungan setiap terdakwa dengan unsur pasal yang didakwaan sehingga dakwaan menjadi tidak sah secara formil. B. Unsur turut serta dalam pasal 55 ayat 1 KUHP tidak dipahami secara sederhana sebagai hadirnya beberapa orang di tempat kejadian. Unsur tersebut mensyaratkan adanya kerjasama kehendak antara para pelaku serta pembagian peran yang nyata dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Dakwaan hanya menempatkan seluruh terdakwa dalam satu baris narasi yang kolektif sehingga tidak memenuhi syarat individual pertanggungjawaban pidana. C. Bahwa uraian dakwaan tindakan-tindakan penting seperti menghentikan kendaraan saksi, mematikan mesin mobil, mengambil kunci kontak, memaksa saksi menghapus rekaman, dan menghalangi saksi untuk mengambil puing dilakukan oleh dua subjek yang tidak didakwa dalam berkas ini, yaitu Ahmad Saifuddin dan Ahmad Ubaidillah. D. Bahwa dakwaan akwa tidak hanya gagal menjelaskan unsur turut serta, tetapi juga menyalahgunakan logika kolektivitas. Keberadaan beberapa orang dalam suatu tempat bukan dasar penetapan pasal 55 KUHP tanpa pembuktian bahwa mereka bertindak dengan kesadaran kolektif. Dalam dakwaan tidak dijelaskan apakah terdakwa saling berkomunikasi sebelum kejadian, membagi tugas saat kejadian, atau memiliki tujuan bersama secara spesifik. Tanpa fakta pendukung tersebut, pasal 55 diterapkan bukan berdasarkan unsur yang sesungguhnya, melainkan berdasarkan asumsi kolektif. E. Bahwa penerapan pasal 55 KUHP tanpa uraian mengenai penyertaan tidak hanya menjadikan dakwaan kabur, tetapi juga melanggar asas individual criminal responsibility yang merupakan prinsip penting dalam hukum pidana nasional. F. Bahwa ketidakjelasan unsur turut serta dalam dakwaan tersebut berimplikasi langsung terhadap hak terdakwa untuk membela diri.
cacat penguraian unsur penyertaan dalam dakwaan bukan sekedar kelemahan teknis, melainkan merupakan cacat formil substantif yang menyebabkan dakwaan tidak memenuhi syarat cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP dan akibatnya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. 7. Pencampuran materi pembuktian dalam dakwaan bertentangan dengan KUHP. A. Bahwa penuntut umum mencantumkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait rekaman video sebagai bagian dari uraian dakwaan. Pencampuran demikian menunjukkan kesalahan konsep dalam penyusunan dakwaan dan berpotensi mengacaukan proses pembuktian, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana. B. Bahwa secara hukum acara kedudukan dakwaan dan pembuktian merupakan dua tahapan proses yang berfungsi berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. C. Bahwa tidak ada ketentuan yang membolehkan penuntut umum mencantumkan alat bukti atau kesimpulan ahli dalam tahap dakwaan. Karena itu memasukkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik tidak hanya di dalam ruang dakwaan melanggar prinsip norma hukum yang bersifat tertutup dan membuat dakwaan tidak memenuhi unsur cermat karena mencampurkan materi yang bukan bagian dari dakwaan. D. Bahwa memasukkan materi pembuktian ke dalam dakwaan juga berpotensi menimbulkan bias penilaian bagi majelis hakim. E. Bahwa pencampuran materi pembuktian dalam dakwaan juga berpotensi menghilangkan hak terdakwa untuk melakukan sanggahan terhadap alat bukti, karena penyebutan kesimpulan laboratorium dalam dakwaan memberi kesan hasil tersebut telah final dan absolut. F. Bahwa tindakan penuntut umum juga bertentangan dengan azas due procedure of law, karena pembuktian haruslah berjalan dalam tata urutan yang benar dan menjamin adanya pengawasan oleh hakim atas alat bukti yang diajukan. G. Bahwa tindakan penuntut umum mencantumkan kesimpulan laboratorium forensik dalam dakwaan justru melemahkan dakwaan itu sendiri, karena menunjukkan penuntut umum tidak mampu menguraikan unsur delik secara murni dari uraian fakta. H. Bahwa pencantuman materi pembuktian ke dalam dakwaan merupakan pelanggaran terhadap pasal 143 ayat 2 KUHP dan prinsip fundamental hukum acara pidana. Dakwaan yang demikian harus dinyatakan cacat formil. Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat terima atau batal demi hukum karena tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan pokok perkara. 8. Dakwaan tidak lengkap. Bahwa dakwaan tidak memuat motif para terdakwa karena pada BAP jelas para terdakwa menyatakan hanya bertahan dari serangan mafia tanah yang menawarkan dan mengintimidasi warga untuk menyerahkan tanah dengan cara relokasi. B. Bahwa pelapor menyampaikan rencana akan melakukan penyerangan kepada warga yang dikuatkan oleh saksi Sumarta alias Iwan, Gatot, Oman, dan Soleh, bahwa peristiwa tersebut telah direncanakan oleh pelapor. Akan tetapi, jaksa penuntut umum telah menyembunyikan keterangan para terdakwa dan para saksi. Permohonan, berdasarkan uraian dalil tersebut, argumentasi dan keprihatinan atas tidak terpenuhinya syarat formil maupun material surat dakwaan penuntut umum sebagaimana kami sebutkan di atas, maka dengan kerendahan hati dan penghormatan penuh kepada majelis yang mulia, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM 4361-M612.3 EOH 21-11-2025 tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, kabur, dan cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 3. Menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. 4. Memerintahkan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan. 5. Menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. 6. Memulihkan harkat martabat dan terdakwa, harkat martabat terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat seperti semula. 7. Membebankan biaya kepada negara. Demikian nota keberatan ini kami sampaikan dengan harapan yang tulus agar yang mulia majelis hakim berkenan menilai setiap uraian dengan kejernihan hati dan kemudian menerangi hukum. Hormat kami, penasihat hukum para terdakwa. Oke ya. Satu aja ibu, masih ada yang lain mungkin kopinya 2 ada. Kalau usul bagaimana nanti? Ya, nggak apa-apa. Ini sama.
Nah, soft kopinya nanti juga ya, dulu ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang Bapak silakan? Oke, silakan. Mohon izin Pak Ketua Majelis. Oke, silakan. Pada prinsipnya sudah banyak samanya dengan isi eksepsi dari saya sendiri. Oke. Kemudian eksepsi yang saya buat adalah naskah aslinya berupa tulisan tangan yang saya buat di dalam rutan dan diketik ulang oleh tim penasihat hukum. Oke. Sehingga saya hanya membacakan kekurangan atau hal yang tidak ada di dalam eksepsi para penasihat hukum. Ada 2 poin sih, selebihnya sama dengan penasihat hukum. Tapi terkait dengan apa yang dibacakan itu tadi, satu kesatuan dengan yang tim ini, tim itu atau sendiri? Sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Nah, silakan. Nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum nomor perkara PDM 4351 garis miring M612.3 dari garis miring EO.2 garis miring 11 2025 dalam perkara pidana atas nama terdakwa Hanafi bin Rosid, identitas terlampir, Dullah, Idris Apandi, Henry Kusuma, Nasaruddin, identitas semuanya terlampir. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam sidang perkara 2085 garis miring pidana B 2025 PN Tangerang di Pengadilan Negeri Tangerang. Sebagaimana tadi saya sampaikan, saya hanya menambahkan poin-poin penting yang belum termuat dalam eksepsi para penasihat hukum. Selebihnya sama, hampir sama. Jadi sehingga yang lainnya dianggap dibacakan karena sudah sore juga. 8. Dakwaan tidak lengkap. Bahwa surat dakwaan penuntut umum juga tidak memenuhi unsur lengkap sebagaimana disyaratkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Karena adanya bagian-bagian pokok yang seharusnya dimuat dalam dakwaan tetapi justru dihilangkan, diabaikan dan tidak diuraikan secara jujur dan proporsional. 2 hal penting yang tidak diuraikan penuntut umum adalah motif para terdakwa dan fakta penting tentang adanya rencana penyerangan oleh pihak pelapor. Yang keduanya sangat relevan untuk menjelaskan konteks peristiwa. A. Dakwaan tidak memuat motif para terdakwa. Bahwa dalam berita acara pemeriksaan BAP, para terdakwa konsisten menjelaskan bahwa tindakan mereka semata-mata merupakan upaya bertahan dari ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh mafia tanah atau calo tanah yang mencoba mengintimidasi warga agar menyerahkan tanah melalui program relokasi tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa warga Kampung Alanjiban bukan berada dalam posisi menyerang, tetapi bertahan dari tekanan. Karena warga sudah mengajukan gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait relokasi tanpa payung hukum tersebut. Dengan demikian motif para terdakwa justru mencerminkan upaya mempertahankan hak, bukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Namun fakta-fakta penting mengenai motif para terdakwa ini tidak diuraikan sama sekali dalam surat dakwaan. Dengan tidak dimasukkannya motif tersebut, dakwaan menjadi tidak lengkap, tidak objektif, dan kehilangan konteks utama peristiwa yang semestinya dipaparkan secara utuh agar majelis hakim memperoleh gambaran yang benar. B. Dakwaan mengabaikan bukti penting bahwa pelapor telah merencanakan penyerangan terhadap warga. Bahwa dalam proses penyidikan pelapor sendiri telah menyampaikan adanya rencana yang akan dilakukan olehnya untuk melakukan penyerangan terhadap warga, dan hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Sumarta alias Iwan Gatot, Oman Soleh yang menerangkan bahwa peristiwa tersebut sudah direncanakan oleh pihak pelapor sebelumnya, namun keterangan saksinya ini tidak dicantumkan dan tidak dianalisis oleh penuntut umum dalam dakwaan. Bahkan penuntut umum justru menyembunyikan fakta bahwa pelapor mempunyai rencana penyerangan terhadap warga, suatu fakta yang sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya mens rea, motif serta konteks peristiwa. Bahwa dengan tidak memasukkannya keterangan para saksi tersebut, dakwaan menjadi tidak lengkap dan tidak jujur.
karena menghilangkan unsur penting yang dapat mengubah total makna peristiwa. Hal ini adalah bentuk cacat material serius dalam dakwaan. Bahwa dakwaan yang tidak memuat motif para terdakwa dan menghilangkan fakta mengenai rencana penyerangan oleh pelapor adalah dakwaan yang pincang, tidak utuh dan tidak memenuhi standar minimal formil sebagaimana ditentukan KUHP. Kekurangan tersebut bukan sekedar teknis tetapi telah mengaburkan konteks peristiwa, merugikan hak para terdakwa untuk memperoleh dakwaan yang jujur, menutup fakta penting yang justru mematahkan konstruksi pidana, serta melanggar asas fair trial dan due process of law. Oleh karena dakwaan tidak lengkap secara material, maka dakwaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan pokok perkara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. 9. Peristiwa diduga kuat sengaja dibuat, direkayasa oleh mafia tanah. Bahwa para terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa rangkaian peristiwa ini sangat kuat mengandung unsur rekayasa yang patut diduga dilakukan oleh jaringan mafia tanah melalui peran-peran yang telah teridentifikasi dalam proses ini. Pengungkapan ini bukanlah asumsi kosong, tetapi didasarkan pada fakta-fakta, pola kejadian, hubungan antar aktor, dan rangkaian abnormalisasi proses hukum yang tidak lazim dalam suatu perkara pidana biasa. Sebagaimana diketahui, para terdakwa adalah warga yang bertahan dan menolak relokasi tanpa dasar hukum, karena sebelumnya warga telah mengajukan gugatan citizen lawsuit di PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 111 PDTG 2005 PN Jakarta Pusat terkait relokasi tersebut. Dalam hal ini motif pihak-pihak tertentu yang berkepentingan atas tanah warga menjadi terang benderang. Untuk itu kami uraikan secara sistematis sebagai berikut. A. Mafia tanah merupakan jaringan terorganisir dengan modus operandi rekayasa proses hukum. Bahwa menurut para ahli pertanahan, akademisi, serta pernyataan resmi pemerintah, mafia tanah adalah jaringan kejahatan yang terorganisir, memiliki struktur, pendanaan, serta menggunakan berbagai modus termasuk rekayasa peristiwa, rekayasa proses hukum, manipulasi laporan polisi, penggunaan pihak-pihak tertentu sebagai provokator, dan kolusi dengan oknum aparat penegak hukum. Bahwa dalam kasus Aquo, pola-pola tersebut terlihat jelas. Sangat wajar apabila para terdakwa mencurigai bahwa perkara pidana ini merupakan bagian dari rangkaian upaya mafia tanah untuk mengambil alih wilayah Kampung Alarjiban. B. Alasan split sing diduga untuk menyelamatkan Ahmad Saifuddin alias Bule, adik kandung Ahmad Hairudin. Bahwa split sing, pemisahan berkas yang dilakukan penyidik dan penuntut umum tidak memiliki dasar objektif, namun justru memakai pola seolah-olah diarahkan untuk menyelamatkan terdakwa Ahmad Saifuddin alias Bule, yang merupakan adik kandung Ahmad Hairudin, seseorang yang diketahui masyarakat setempat sebagai bagian dari jaringan mafia tanah yang disiapkan untuk mengambil alih wilayah Kampung Alarjiban. Bahwa masyarakat menyaksikan sendiri keterlibatan keduanya dalam dinamika relokasi tersebut. Bahwa pemisahan perkara ini justru berpotensi memberi ruang bagi upaya penyelamatan salah satu pelaku dan merupakan salah satu indikator kuat adanya manuver mafia tanah dalam proses hukum. C. Ahmad Hairudin telah mempersiapkan pengacara untuk mengatur pembebasan Ahmad Saifuddin alias Bule, bahwa terdapat fakta kuat bahwa Ahmad Hairudin sebelum persidangan sudah menyiapkan pengacara khusus untuk membebaskan adiknya Ahmad Saifuddin alias Bule, dan benar terbukti dalam sidang justru hakim menawarkan restoratif justice terlebih dahulu. Fenomena ini tidak lazim apabila tidak ada peran atau dorongan pihak tertentu. Ini memperkuat dugaan bahwa proses hukum dalam perkara ini telah diarahkan untuk menguntungkan satu pihak tertentu. D. Terdapat bukti-bukti lain berupa dugaan rekayasa proses hukum yang melibatkan Ahmad Hairudin. Bahwa berdasarkan laporan polisi LPB 953/7 Romai 2005 SPKT Polres Metro Tangerang Kota, Ahmad Hairudin adalah salah satu pihak yang dilaporkan sebagai terlapor. Namun yang bersangkutan tidak pernah dijadikan tersangka, tidak diperiksa secara serius dan seolah-olah diamankan dari proses hukum. Bahwa hal ini sangat janggal karena dalam laporan tersebut terdapat bukti-bukti dugaan rekayasa, ancaman, dan peran aktif yang semestinya menjadi objek pemeriksaan pidana. Bahwa kelalaian atau kesengajaan atau tidak menetapkan Ahmad Hairudin sebagai tersangka menguatkan dugaan bahwa yang bersangkutan sudah dipersiapkan untuk menguasai wilayah Kampung Alarjiban. E.
bahwa terdakwa Henry Kusuma telah mengajukan gugatan perdata karena dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Bahwa terdakwa saya sendiri Henry Kusuma yang juga seorang advokat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1354 PDTG 2025 PN Jakarta Selatan. Gugatan tersebut secara jelas menyebut dalam dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang membantu mafia tanah dalam rangka merampas hak warga Kampung Alerjiban. Bahwa fakta ini tidak dapat dipisahkan dari perkara pidana aku karena menunjukkan bahwa proses kriminalisasi ini terjadi bersamaan dengan upaya pengambil alihan tanah. F. Pernyataan Ahmad Saifuddin alias Bule bahwa ia memiliki pengacara yang bisa membebaskan dirinya sendiri membuktikan adanya intervensi. Bahwa jauh sebelum penahanan dilakukan, Ahmad Saifuddin alias Bule beberapa kali mengatakan, saya punya pengacara yang bisa membebaskan saya sendiri. Sebagai sesama advokat terdakwa, Henry Kusuma menganggap pernyataan ini sangat tidak logis karena bagaimana mungkin satu orang tersangka dari 7 tersangka dapat dibebaskan sendiri, kecuali sejak awal perkara memang akan dipecah dan skenario penyelamatan telah disiapkan. Faktanya Ahmad Saifuddin alias Bule dan Ahmad Ubaidillah alias Ubay dipisahkan perkaranya dan Ahmad Saifuddin alias Bule yang memiliki peluang paling besar untuk dibebaskan karena Ahmad Ubaidillah alias Ubay terkait perkara lain. Hal ini memperkuat dugaan adanya rekayasa, intervensi, pembiaran dan kerjasama diam-diam dengan oknum aparat penegak hukum. Bahwa seluruh rangkaian peristiwa di atas menunjukkan bahwa 1. Perkara ini bukan peristiwa pidana murni. Terdapat pola orkestrasi yang rapi. 3. Terdapat indikasi kuat keterlibatan mafia tanah. 4. Terdapat perlakuan hukum yang tidak setara. 5. Terdapat manuver hukum dan melindungi pihak tertentu sekaligus mengkriminalisasi para terdakwa. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum menjadi tidak objektif dan kehilangan sifat pro justisia sehingga dakwaan harus dinyatakan cacat formil dan material serta tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan pokok perkara. 3. Romawi permohonan berdasarkan seluruh uraian dalil hukum, argumentasi dan keprihatinan atas tidak terpenuhnya syarat formil maupun material surat dakwaan penuntut umum sebagaimana telah kami jelaskan di atas, maka dengan kerendahan hati dan penghormatan penuh kepada Yang Mulia Majelis Hakim selaku para terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan eksepsi kami untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM 4351-M.6.12.3L.2/11/2025 tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, kabur, dan cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 3. Menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan. 5. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan. Demikian nota keberatan eksepsi ini saya ajukan dengan harapan yang tulus agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menilai setiap uraian dengan kejernihan hati dan kejernihan nurani hukum. Kami percaya bahwa keadilan bukan hanya berbicara tentang teks pasal, tapi juga tentang kebenaran yang hidup yang tumbuh dari kejujuran, kepatutan, dan rasa kemanusiaan. Semoga cahaya keadilan senantiasa memandu langkah Yang Mulia dengan memutus perkara ini dan memberikan perlindungan bagi siapapun yang berdiri di hadapan hukum, termasuk para terdakwa yang menggantungkan hidup dan harapannya kepada putusan Yang Mulia. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia kami aturkan terima kasih. Tangerang, 9 Desember 2025. Oke, silakan. Oke ya, jadi eksepsi untuk keberatan para penasihat hukum dan juga terdakwa sudah dibacakan tadi. Salinannya juga Pak Jaksa sudah menerima ya. Oke. Terkait dengan eksepsi ini, saudara akan mengajukan tanggapan kapan?
satu minggu itu jatuhnya di tanggal 17. Saya sebelumnya menyampaikan, permohon maaf ya kepada semua, karena saya di tanggal 16 sampai tanggal 18 itu cuti karena kebetulan seperti yang saya bilang kemarin, saya dalam proses pengobatan di tanggal 14 itu, jadi saya bisa masuk mungkin di tanggal 22. Mudah-mudahan pengobatan saya bisa ini jadi mungkin tundanya kita di tanggal 23 ya. Begitu ya, saudara para penasihat hukum dan juga para terdakwa, bukannya kami ini. Kebetulan saya cuti dalam pengobatan di tanggal 15 siang lah sampai tanggal 18 nanti. Ya begitu ya. Jadi untuk tanggapan kita berikan kesempatan nanti di tanggal 23 ya. 23 Desember. Bisa tuh? Pak Jaksa? Bisa? Adil ya, Pak Jaksa ya? Oke, jadi juga sebelumnya saya menyampaikan kepada tim ada juga yang merekam, saya lupa tadi apakah sudah minta izin ke saya atau tidak, saya lupa, tapi di awal memang saya berikan kesempatan toh ternyata ada 2-3 orang yang melakukan perekaman dan pada saat perekaman tidak ada minta izin ke kami. Dan terkait dengan perekaman foto pada saat sudah jalannya persidangan setok tadi harus minta izin ke kami sebelumnya. Jadi himbau, walaupun saya tidak melarang, tapi saya himbau nanti di kemudian hari di persidangan akan datang, kalau misalkan mau melakukan perekaman izin dulu, ya izin dulu. Nah pada saat izin nanti kita kita bisa jadikan mintanya latar belakangnya, gitu kan? Karena zaman sekarang itu zaman yang tahu sendiri lah, ya kan? Banyak ya ini itu segala macam, ya. Jadi padanya kami himbau nanti ke depannya untuk perekaman izin dulu, gitu kan? Ya sampaikan ke kami maksud dan tujuannya, biar nanti juga kami bisa bersikap, bisa mengambil tindakan kalau seandainya hasil dari perekaman yang ini keluar di medsos, keluar di ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaannya, begitu loh, ya. Jadi bukan ya kita sama-sama menjaga lah, begitu ya. Oke, jadi untuk memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum merumuskan tanggapannya atas keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum, sedang tidak bisa kita lanjutkan, kita tunda sampai dengan tanggal 23 Desember 2025 ya, hari Selasa, gitu ya. Ya. Pukul berapa yang mulia? Pukul berapa? Jam berapa ya? Karena kita jadinya kemarin jam 2 toh, ternyata itu lapangan kan di sini banyak sekali. Atau kita sepakati aja biar nggak terlalu lama menunggu juga, gitu kan? Diambil aja sore aja sekalian, gitu loh. Karena kalau misalkan kita janji seperti kemarin jam 2, tahu-tahu yang di sana perkara saya juga mungkin kalau mau lihat daftarnya banyak sekali, ini baru yang ini. Jadi yang sedangkan perkara tadi saya ada yang 5 saksinya, ada yang 3, ada yang 4 dan seterusnya, gitu yo. Nah jadi akhirnya janji kami untuk jam 2 kita bersidang, tidak tetapi kita harus menimbang juga. Nah terkait dengan hal ini mungkin ya gimana? Atau sekalian gitu, jangan sampai kasihan juga nanti yang nunggu-nunggu toh, kasihan juga yang mau melihat atau bagaimana, begitu. Mungkin ada usul dari PH atau dari Pak Jaksa? Ya idealnya tetap pukul 2 karena mengingat ini kan jauh ya, rutan Jambi. Kita kan juga tidak tahu kalau pulang malam. Oh gitu. Kita harus antisipasi keamanan juga. Oke, siap. Pak Jaksa mungkin ada usulan? Oke, jadi sementara ya kita lihat kondisi gitu ya. Karena ya sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, kita berencana memang, tapi Tuhan yang menentukan. Saya berencana memang tadi ya sudahlah sama kawan-kawan toh. Ayo kita jam 2 kita ini sudah, ternyata ya gitu keadaannya ya. Tapi sementara itu dulu jam 2 kita sebagaimana yang kemarin kita mohon izin satu, ada pertanyaan. Kami sudah mengajukan permohonan untuk berkas perkara. Oke. Iya. Ke mana kemarin? Ke PTSP? PTSP ya. Minta tolong nanti ditindak lanjuti ya untuk ini berkas. Fotokopi berkas. Ya. Ya nanti minta lagi informasikan ke kawan-kawan. Yang pasti
mengajukan ke PTSP kemarin tidak? Iya, sudah. Begitu ya? Betul. Oke, mudah-mudahan secepatnya ya. Baik, oke. Nanti mohon dikabari melalui kami. Oke, siap. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada, cukup? Cukup. Jadi sementara kita sepakati dulu untuk sidang yang akan datang di tanggal 23 sebagai kita tadi jam 2 ya. Mudah-mudahan bisa tepat waktu lah ya. Oke, jadi sidang tidak bisa lanjutkan, kita tunda sebagaimana kami sebutkan tadi. Demikian sidang bisa lanjutkan.